Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian malam ini tentang akidah wasitiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagian buku-buku akidah dinamai dengan nama penulisnya. Misalnya Akidah Tahawiyah, karena penulisnya adalah Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Tetapi buku-buku akidah karya tulis Imam Ibn Taimiyah tidak ada yang dinamai dengan nama beliau. Rata-rata dinamai dengan nama tempat di mana buku ini diminta. Misalnya salah seorang penduduk kota Humat di negeri Syam meminta agar beliau menulis kitab akidah. Maka beliau menulis kitab dan menamainya dengan Hamawiyah. Lalu di musim haji, salah seorang ulama dari Wasit berhaji dan sengaja menjumpai Imam Ibn Taimiyah dan minta agar dituliskan akidah sebagai pegangan beliau dan pegangan orang-orang di tempat tinggal beliau. Maka Imam Ibn Taimiyah menulis buku ini. Dan beliau sendiri menamainya dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Karena buku ini ditulis berdasarkan permintaan salah seorang penduduk kota Wasit. Dan ini salah satu pelajaran bagi kita tentang keikhlasan. Bagaimana beliau rahimahullah tidak mencantumkan nama beliau dalam tulisan beliau. Walaupun kita tidak mencurigai ulama-ulama yang menamai buku mereka dengan nama mereka. Seperti Akidah Tahawiyah misalnya. Kita nggak mencurigai mereka. Tapi untuk kita satu pelajaran tentang keikhlasan, nama Anda nggak perlu bagi orang lain, tulisan Anda perlu. Jadi jangan menulis untuk menonjolkan nama. Ya, jangan menulis untuk menonjolkan nama. Dan ini pelajaran pula bagi orang-orang yang sedang tergila-gila mencari S2, S3. Apa gunanya S3 itu untuk membesarkan nama Anda, kalau itu yang Anda cari, Anda akan mati dikhawatirkan membawa dosa tanpa sadar. Jadi kalau memang tidak ikhlas, ya tidak usah cari S2, S3. Kalau tujuan S2, S3 adalah untuk membesarkan nama, itu kan nama S2, S3 itu jadi sampah nantinya, jadi dosa bahkan. Baik jemaah sekalian, baik. Pembahasan malam ini, kata Imam Ibn Taimiyah, wa minal iman. Saya nggak tahu halaman berapa ini. Halaman 2. Oke.
Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Wa minal imani billah." Dan di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda tahu mengimani Allah berarti mengimani 5 hal. Pertama, mengimani zat Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama Allah. Yang kedua, mengimani sifat-sifat Allah. Yang keempat, mengimani perbuatan-perbuatan Allah. Dan yang terakhir, memahami keempat hal ini dengan tanzih. Memahami keempat hal ini dengan kemahasucian. Allah memiliki zat, maha suci dari menyamai semua zat. Allah memiliki nama dan sifat, maha suci dari menyamai semua nama dan sifat. Allah memiliki perbuatan, maha suci dari menyamai segala perbuatan. Jadi inilah 5 hal yang wajib Anda fahami dan Anda imani tentang Allah. Maka mengimani Allah berarti mengimani 5 hal ini. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, bagian dari beriman kepada Allah, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsil. Mengimani Allah, kata Imam Ibn Taimiyah, adalah mengimani apapun yang Allah sifatkan terhadap dirinya di dalam kitabnya yang mulia. Yang kedua, mengimani apapun yang disifatkan Rasulullah tentang Allah di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi mengimani Allah antara lain mengimani segala sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan mengimani segala sifat Allah yang tersebut di dalam hadis. Bagaimana cara mengimani sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis? Beliau mengatakan, imani dengan melepaskan diri dari 4 kesesatan. Yang pertama, min ghairi tahrif. Imani setiap nama Allah tanpa tahrif. Yang kedua, imani setiap nama Allah tanpa ta'til. Yang ketiga, imani setiap nama Allah tanpa takyif. Dan yang keempat, imani setiap nama Allah tanpa tamsil. Jadi ini ada 4 kesesatan dalam memahami sifat-sifat Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah dan membersihkan diri dari 4 kesesatan ini. Pertama, kesesatan tahrif. Yang kedua, ta'til. Yang ketiga adalah takyif. Yang keempat adalah tamsil. Baik jemaah sekalian, titik sampai di situ dulu. Halaman sampai halaman berapa itu? Oke. Ini poin yang kita bicarakan malam ini adalah serangan pertama terhadap akidah wasitiyah. Karena dari beberapa kitab akidah yang ditulis oleh Imam Ibn Taimiyah, beliau menulis kitab Tadmuriyah, beliau menulis kitab Hamawiyah, beliau menulis kitab Wasitiyah dan lain-lain. Dari semua buku-buku akidah yang beliau tulis, yang paling banyak menyebar di zaman beliau adalah akidah Wasitiyah. Beliau sendiri yang menuliskan itu di dalam Majmu' Fatawa. Bahwa buku akidah yang paling banyak menyebar di tengah masyarakat adalah Wasitiyah. Menyebar di kalangan orang-orang Irak dan menyebar di kalangan orang-orang Mesir. Karena penyebaran, anggaplah karena viral, maka akidah Wasitiyah ini diserang dengan 10 serangan. Serangan pertama adalah kajian malam ini.
Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, fahami sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis, tapi tidak boleh dengan cara tahrif, tidak boleh dengan cara ta'til, tidak boleh dengan cara takyif, nggak boleh dengan cara tamsil. Nah, sampai di sini beliau kemudian diserang. Anda tahu jamaah sekalian, setelah buku ini viral tadi, maka buku ini benar-benar menggetarkan dunia ilmu saat itu. Sehingga ulama-ulama tingkat internasional meminta beberapa kali perdebatan dengan Ibn Taimiyah terkait dengan buku ini. Perdebatan itu berpangkal dari keberatan orang-orang Syiah, keberatan orang-orang tasawuf, keberatan orang-orang mutakallimin dan orang-orang Asy'ariyah. Keberatan aliran-aliran ini membuat mereka menuliskan dan mengajukan permohonan kepada pemerintah agar menyidang Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka terjadilah sidang pertama, bukan sidang namanya, perdebatan lah. Perdebatan yang dihadiri oleh ulama-ulama internasional dan dihadiri pula oleh penguasa-penguasa. Dan tentu dihadiri oleh masyarakat. Perdebatan itu tentu untuk membahas akidah wasithiyah ini, perdebatan itu terjadi 3 kali. Di bulan Rajab 2 kali, di bulan Sya'ban 1 kali. Debat yang pertama terjadi di bulan Rajab hari Senin, mulai dari waktu duha selesai di waktu asar. Debat yang kedua masih di bulan Rajab juga, mulai dari waktu zuhur sampai waktu asar. Dan debat yang terakhir terjadi pada tanggal 7 Sya'ban. Nah, 3 debat ini debat internasional karena dihadiri oleh ulama-ulama dunia. Dan Anda bisa bayangkan berapa banyak ulama-ulama dunia yang berhadapan dengan Ibnu Taimiyah seorang diri. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, debat pertama di bulan Rajab hari Senin dari waktu duha sampai waktu asar, berkumpullah seluruh ulama dan datanglah penguasa-penguasa saat itu. Mereka mengatakan Ibnu Taimiyah ini seorang yang sesat dalam akidah. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, aku tidak berbicara membela diri, tapi ini buku yang aku tulis bernama Aqidah Wasithiyah. Silahkan Anda pelajari. Nah, maka Aqidah Wasithiyah itu pun dibagikan kepada semua orang yang hadir. Nah, dari 3 perdebatan ini ternyata ada 10 serangan atau 10 kritikan ulama-ulama saat itu terhadap Aqidah Wasithiyah. Kritik yang pertama adalah malam ini. Ini serangan pertama mereka terhadap Aqidah Wasithiyah. Tetapi jemaah sekalian, selesai 3 kali debat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ternyata tidak bisa dikalahkan oleh semuanya. Padahal salah satu yang hadir adalah Imam Safiyuddin Al-Hindi. Beliau pemuka Asy'ariyah terbaik saat itu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan, semua permasalahan yang aku tulis di dalam Aqidah Wasithiyah semuanya ijma. Enggak ada satupun persoalan di sini yang khilafiyah, apalagi ijtihadiyah. Dari sejak awal, pembahasan awal sampai pembahasan terakhir, semua yang aku tulis dalam Aqidah Wasithiyah ini adalah ijma' kaum salafus saleh. Ini nomor 1. Nomor 2, kata Imam Ibnu Taimiyah, perhatikanlah setiap kata dalam tulisan Aqidah Wasithiyah tidak ada satupun kata melainkan menggunakan istilah dari Al-Quran dan hadis. Saya nggak menggunakan istilah kaum falsafat. Saya nggak menggunakan istilah orang-orang tasawuf. Saya nggak menggunakan istilah mutakallimin. Semua istilah yang aku tuliskan dalam buku ini semuanya dari Al-Quran dan dari hadis. Maka Anda lihat di sini beliau tidak menyebutkan takwil. Padahal Anda lihat dalam buku-buku akidah tidak boleh takwil. Dan di sini Ibnu Taimiyah nggak menyebutkan takwil.
Kan tadi dia bilang tidak boleh tahrif, nggak boleh ta'til, nggak boleh apa namanya, takyif, nggak boleh tamsil. Apakah beliau menyebutkan ta'wil? Tidak. Jadi semua istilah yang beliau gunakan di sini semuanya dari Al-Quran dan hadis. Satu. Kalau ada istilah yang bukan dalam Al-Quran dan hadis, berarti itu adalah istilah ilmiah yang memang disepakati. Maka menutup debat itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kepada kalian semua para ulama-ulama, semua imam-imam, saya berikan kalian waktu 3 tahun. Pelajarilah akidah wasitiyah ini selama 3 tahun. Kalau kalian menemukan kata yang salah atau persoalan yang sesat, maka saya akan rujuk dan akan menghapus. Jamaah sekalian, sampai hari ini 700 tahun beliau telah wafat dan tidak ada satupun yang apa namanya, yang berhasil menemukan kekeliruan beliau dalam akidah wasitiyah. Tidak ada. Betul belakangan ini ada seorang penulis yang ya bernama Ahmad bin Abdullah Al-Mu'iti. Beliau mengatakan manusia telah terkotori dengan sampah akidahnya Imam Ibnu Taimiyah. Oh, itu asal bunyi aja kan ya. Buktinya mana faktanya sampah dalam akidah Imam Ibnu Taimiyah? Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah selesai 3 kali debat tadi, beliau menyampaikan satu tantangan ilmiah. Bukan kesombongan, tapi tantangan ilmiah. Beliau mengatakan, kalian semua ulama-ulama yang diakui oleh dunia, saya berikan kalian waktu 3 tahun untuk menemukan kesalahan dalam buku ini. Kalau memang ada, saya akan rujuk. Tapi sampai beliau meninggal rahimahullah ta'ala, tidak ada satupun yang menyampaikan kesalahan dalam buku Akidah Wasitiyah ini. Betul ada 10 serangan, tapi 10 serangan ini kemudian dikembalikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga 10 serangan tersebut betul-betul apa namanya, semuanya terpatahkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Insyaallah dalam pelajaran yang akan datang akan kita sebutkan nanti satu persatu. Nah, satu-satu saja dulu. Serangan pertama adalah ketika Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib memahami sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan kaedah jangan ta'wil, jangan tahqiq, jangan apa namanya, tahrif, jangan ta'til, jangan takyif, dan jangan tamsil. Terhadap pernyataan ini, mereka ulama-ulama itu mengatakan, wahai Ibnu Taimiyah, dengan tulisan itu berarti engkau ingin menolak takwil. Berarti kamu ingin membantah takwil. Ulama dari zaman dahulu mereka melakukan takwil dan Anda ingin menolak takwil dengan tulisan Anda ini. Lalu dibalas, dijawab dengan tuntas oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang takwil. Dan kita tidak membahas jawaban beliau lagi, kita membahas tulisan beliau saja. Coba perhatikan kembali tulisan beliau. Beliau mengatakan di antara iman kepada Allah adalah mengimani semua sifat Allah dalam Al-Quran dan semua sifat Allah di dalam hadis tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tamsil. Melalui tulisan ini Imam Ibnu Taimiyah ingin menyampaikan 2 poin besar. Poin besar pertama, sumber sifat Allah. Sumber dari sifat Allah adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Jadi tidak ada sumber ketiga untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama kita mengatakan sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Artinya tidak boleh diijtihadkan untuk menambah sifat Allah. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, terima apa adanya. Ini poin pertama yang ingin beliau jelaskan. Mengenai sumber sifat Allah, sumbernya hanya 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan Anda lihat ketika beliau menyebutkan hadis, beliau tidak mensyaratkan mutawatir.
Jadi cukup hadisnya sahih, soal mutawatir dan tidak mutawatir itu bukan syarat. Nah, orang-orang Asy'ariyah mereka menolak hadis-hadis Nabi dalam akidah kalau tidak mutawatir. Orang-orang Asy'ariyah, saya katakan Asy'ariyah padahal yang paling menonjol dalam hal ini adalah Imam Ar-Razi. Mereka tidak mau menerima hadis-hadis Nabi dalam akidah meskipun sahih kalau ternyata tidak mutawatir. Sudah? Oke. Terhadap kaidah Asy'ariyah ini tidak boleh menerima hadis walaupun sahih dalam masalah akidah kalau tidak mutawatir. Subhanallah, terhadap pernyataan Asy'ariyah ini Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli sebanyak 9 jilid. Itu untuk membantah itu saja. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan tidak boleh menerima nama Allah, sifat Allah menggunakan hadis kalau tidak mutawatir walaupun sahih. Karena ucapan ini maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis buku Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql sebanyak 9 jilid, sebagian penerbit 12 jilid. 9 jilid bukan segini ya. 9 jilid ya mungkin sebesar Al-Quran per jilidnya. Anda tanyakan Ustaz Hakim, beliau faham nggak buku itu? Beliau mengatakan saya baca saya nggak faham. Lalu saya bilang kalau Ustaz Hakim nggak faham, saya lebih nggak faham lagi. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis buku itu bukan untuk orang awam. Beliau menulis buku itu untuk ulama, itu pun bukan ulama biasa, tapi ulama dari kalangan ahli kalam. Ulama dari kalangan orang-orang filsafat. Anda tahu Imam Ar-Razi aslinya beliau adalah ahli filsafat. Sampai akhirnya dalam satu perjalanan Imam Ar-Razi dikawal oleh banyak sekali murid-murid. Lantas mereka bersinggah di satu tempat. Datang seorang nenek tua, beliau berkata, "Wahai kalian, siapa yang kalian kawan ini? Kalau dia pejabat atau penguasa, mestinya saya kenal. Tapi rasa-rasanya dia bukan penguasa, bukan pejabat, tapi kalian yang ngawal banyak sekali. Siapa dia?" Murid-murid Imam Ar-Razi mengatakan, jadi nenek tidak tahu siapa dia. Nenek bilang, enggak, saya enggak tahu. Mereka mengatakan, wahai nenek, inilah Maha Guru. Maha Guru yang dapat mengenal Allah dengan 100 teori. Jadi dia mengenal Allah, memperkenalkan Allah bukan hanya dengan 1 teori, tapi 100 teori dia miliki untuk bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Luar biasa gak tuh? Tetapi nenek tua ini mengatakan, subhanallah, kalian butuh teori untuk mengenal Allah? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apa kalian ragu tentang Allah, padahal Allah telah menciptakan langit dan bumi di depan kalian? Kalian ragu, sehingga butuh 100 teori untuk mengenal Allah? Kalau saya nggak ragu tentang Allah, jadi saya nggak butuh teori kalian. Imam Ar-Razi diam-diam menguping pembicaraan itu. Dan nenek tua itu pergi, Imam Ar-Razi mengatakan, sadaqat. Perempuan tadi benar, dan mulai saat ini aku tinggalkan falsafah. Jadi ternyata tokoh falsafat itu tidak taubat di depan ulama, tapi taubat di depan seorang nenek tua. Tapi walau Imam Ar-Razi meninggalkan falsafah, tidak lantas beliau menjadi ahli sunnah yang murni 100%. Beliau menyanggah, membantah banyak sekali teori filsafat, termasuk beliau menyanggah teori falsafat dalam hal takdir. Tapi karena beliau telah mendarah daging dalam falsafat, walau beliau berusaha keluar, ternyata gak berhasil. Makanya jemaah sekalian,
Akidah di tengah masyarakat yang dinamakan akidah Asy'ariyah, itu kalau Anda telusuri semuanya bersumber dari kitab Ar-Razi. Jadi bukan dari kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka saya dengar Syekh Utsman Al-Khamis, beliau mengatakan Asy'ariyah yang sekarang sebenarnya lebih tepat dinamakan Ar-Raziyah. Bukan Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah. Mohon maaf, saya bukan orang pintar, tapi saya pernah juga diajak dialog oleh seseorang. Ya, dalam hal Asy'ariyah dan non-Asy'ariyah ini. Saya bilang, saya kirimkan Anda soft copy, saya foto lah. Saya kirim Anda foto, dan ini menunjukkan, dan ini saya ambil dari kitab Imam Ar-Razi. Dan inilah yang menjadi jalan kalian orang-orang Asy'ari. Akhirnya saya foto halaman tertentu dari kitab Ar-Razi, saya kirimkan ke mereka. Dialog kita selama beberapa hari ini, A, B, dan C semuanya bersumber dari buku ini. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis bahwa Asy'ariyah hari ini lebih tepat dinamakan dengan Ar-Raziyah, bukan Asy'ariyah, karena akidah mereka lebih banyak mengacu kepada kitab Imam Ar-Razi. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum saya lanjut, Imam Ibnu Taimiyah setelah selesai 3 kali debat akidah wasitiyah dengan semua ulama di zaman itu, dan akhirnya dia katakan bahwa semua persoalan yang aku tulis dalam akidah wasitiyah semuanya ijma. Dan semua istilah yang aku gunakan semuanya dari Al-Quran ataupun ilmiah. Gak ada istilah falsafat, istilah sufi dan lain-lain. Kemudian beliau ditanya, ini penting, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, wahai Imam, kalau tulisan Anda dalam akidah wasitiyah ini semuanya adalah ijma, lantas bagaimana hukumnya orang yang berbeda dengan akidah wasitiyah? Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, bukankah mereka berbeda dengan akidah wasitiyah? Orang-orang yang tidak sejalan dengan akidah wasitiyah, apa status hukum mereka? Mereka berarti telah menyalahi ijma. Mengingat semua poin yang Anda tuliskan dalam akidah wasitiyah ini adalah ijma. Sekali lagi, bagaimana status hukum orang-orang yang tidak sejalan dengan akidah wasitiyah? Subhanallah, jawaban beliau luar biasa banget, luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, orang-orang yang tidak sejalan dengan akidah wasitiyah, pertama kata beliau, jadi beliau rinci, enggak seperti kita kalau kita hantam kromo. Beliau merinci. Pertama, orang yang tidak sejalan dengan akidah wasitiyah adalah ulama-ulama ahli ijtihad. Tapi ijtihad mereka keliru. Ulama-ulama berusaha berijtihad tapi tetap keliru, tentu mereka mendapatkan uzur atas kekeliruan itu. Karena mereka tidak berusaha mengikuti hawa nafsu. Mereka berusaha mengikuti dalil, tapi ujung-ujungnya tetap keliru. Maka orang-orang yang tidak sejalan dengan akidah wasitiyah dari kalangan ulama, mereka mendapatkan uzur ijtihad. Baik. Bagaimana dengan orang awam? Imam Ibnu Taimiyah, adapun orang-orang awam yang tidak sejalan akidah wasitiyah, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti dan bagi mereka berlaku uzur jahil. Selesai. Kalau bedalah dengan orang sekarang ya. Kalau kamu nggak ikut buku ini, begini-begini gitu. Imam Ibnu Taimiyah tidak. Orang yang tidak sejalan dengan akidah wasitiyah dari kalangan ulama, mereka adalah ahli ijtihad. Ketika mereka tak sejalan dengan akidah wasitiyah dengan ijtihad mereka, mereka mendapatkan uzur ijtihad. Tapi orang awam yang tidak sejalan dengan akidah wasitiyah, mereka mendapatkan uzur karena jahil. Selesai. Jadi perhatikan betapa subhanallah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, semakin luas ilmu, maka semakin luas Anda memberikan uzur atas kesalahan orang lain. Tetapi semakin sempit ilmu, semakin Anda tidak punya uzur untuk kesalahan orang lain. Ini tolong Anda pahami baik-baik. Semakin luas ilmu seseorang,
maka semakin luas pula uzur yang ia miliki untuk kesalahan orang lain. Tetapi semakin sempit ilmu seseorang, semakin ia tidak ada uzur untuk kesalahan orang lain. Si fulan salah, oh itu neraka. Model kita tuh. Kita nggak pernah memberikan uzur untuk kesalahan orang lain. Kenapa? Itulah ilmu yang sempit. Dengan ilmu yang sempit, Anda tidak melihat uzur untuk kesalahan orang lain. Tetapi orang yang berilmu luas, mereka memiliki uzur yang sangat banyak untuk kesalahan-kesalahan orang. Ini kata siapa tadi itu? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lalu bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah Imam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau menyatakan bahwa semua tulisan beliau dalam akidah wasithiyah semuanya adalah ijma. Konsekuensinya orang yang menyalahi ijma bukan ahli sunnah kan? Karena ahli sunnah itu ahli sunnah wal jamaah. Di antara pengertian al jamaah adalah ijma. Yang artinya orang yang menyalahi ijma berarti dia adalah ahli bidah. Tapi begitukah Imam Ibnu Taimiyah memberikan vonis? Tidak. Beliau mengatakan orang-orang yang menyalahi dan orang-orang yang berbeda jalan dengan akidah wasithiyah ada dua golongan. Orang-orang ulama mereka diberi uzur ijtihad. Yang kedua orang-orang awam mereka diberi uzur jahil. Jadi tidak ada yang divonis hancur. Beliau mengatakan tegas, laisa kullu man khalafa al-aqidatal wasithiyah fa huwa halik. Tidak semua orang yang menyalahi ahli akidah wasithiyah berarti dia telah sesat. Tidak semua orang yang menyalahi akidah wasithiyah berarti dia sesat. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah. Karena orang yang menyalahi akidah wasithiyah, kalau dia ulama maka dia mendapatkan uzur ijtihad. Kalau dia orang awam maka dia mendapatkan uzur jahil. La haula wala quwata illa billah. Betapa luasnya hati itu. Dan hati yang luas memberikan uzur berpangkal dari ilmu yang luas pula memahami semua masalah. Ketika di antara buku terbaik syarah akidah wasithiyah ini ditulis oleh Syekh Sultan namanya, Sultan Al-Umari. Beliau menulis syarah sekitar hampir 500 halaman. Jadi beliau dalam tulisan syarah beliau terhadap itu salah satu syarah terbaik zaman ini. Orang-orang yang ingin mengajarkan akidah wasithiyah dan tidak membaca buku itu akan banyak yang terasa kurang. Ya. Dan buku itu sekali lagi luar biasa. Pertama penulisnya telah bertahun-tahun bergaul dengan akidah wasithiyah, mengajarkan akidah wasithiyah dan akhirnya beliau buatkan tulisan. Tulisan beliau sangat mencengangkan setidaknya bagi saya. Ketika beliau mengatakan sebagian ulama-ulama Asy'ariyah lebih mulia daripada sebagian ulama-ulama ahli sunnah. Sebagian ulama-ulama Asy'ariyah lebih mulia daripada sebagian ulama-ulama. Ambil contoh misalnya, di Saudi beberapa bulan lalu pernah geger karena pernyataan seorang syekh. Beliau mengatakan Imam Nawawi itu bukan imam. Ada dua syekh yang ngomong seperti itu, saya nggak sebutlah namanya. Yang dinamakan imam adalah ikutan. Maka orang yang tidak diikuti tidak dinamakan imam. Imam Nawawi tidak diikuti dalam akidah. Berarti status imam beliau gugur. Ini terlalu luar biasa. Terlalu berani. Maka Syekh Sultan hafizahullah taala beliau mengatakan sebagian ulama-ulama Asy'ariyah lebih mulia daripada sebagian ulama ahli sunnah. Imam Nawawi anggaplah beliau Asy'ariyah karena beliau melakukan takwil. Walaupun sesungguhnya saya nggak setuju beliau Asy'ariyah. Karena seseorang dinamakan Asy'ariyah apabila dia memiliki 3 hal. Dan Imam Nawawi hanya memiliki 1 hal dari 3 hal itu, yaitu takwil. Tapi okelah, anggaplah Imam Nawawi ini Asy'ariyah. Pertanyaan, menurut Anda mana yang lebih mulia antara Imam Nawawi dengan ulama-ulama zaman sekarang yang ahli sunnah?
Syekh Albani ahli sunnah kan? Antara Syekh Albani dengan Nawawi menurut Anda mana yang lebih mulia? Antara Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dengan Syekh Nawawi, Imam Nawawi mana yang lebih mulia? Jelas Imam Nawawi lebih mulia. Nah, jadi maksud kita adalah selalulah bersikap adil dalam menilai orang. Maka ketika saya dan kita akan menghakimi seseorang, jangan hakimi seseorang dalam satu kesalahannya tapi dengan semuanya. Akidah ini misalnya ada 100 poin, dia salah dalam 1 poin lalu Anda mengatakan yang lain terbuang semuanya. Enggak ada cara seperti itu. Baik. Kemudian Syekh Sultan mengatakan sebagian awam Asy'ariyah lebih mulia daripada sebagian awam ahli sunnah. Contoh, ada seorang awam ahli sunnah bersih, tidak ada khurafat, tidak ada bid'ah, tapi sering minuman keras. Kemudian ada juga seorang awam Asy'ariyah masih melakukan bid'ah tapi memang nggak pernah menyentuh khamar. Menurut Anda bagaimana? Ini awam ahli sunnah ini memang tidak menyentuh bid'ah, dia pun tidak punya khurafat, tapi Masya Allah minum khamar. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi pecandu. Nah, awam Asy'ariyah tadi, dia menjadi Asy'ariyah karena awam. Dalam banyak hal dia taklid, akhirnya terseret kepada bid'ah, bahkan terseret kepada khurafat. Nah, antara 2 awam ini menurut Anda mana yang lebih mulia? Mana yang lebih buruk? Intinya, kita nggak bisa memvonis hanya dalam satu kesalahan. Kita harus lihat semuanya. Dia salah dalam A, bagaimana dalam hal B, C. Agama ini kan banyak sekali cabang-cabangnya. Jadi jangan karena seseorang salah dalam satu masalah, lalu Anda abaikan semua masalah itu. Cara nilai yang keliru. Ya, kesalahan seseorang dalam satu masalah, sementara dia benar dalam banyak masalah, maka kesalahan satu masalah ini diabaikan. Makanya kita mengabaikan saja kesalahan orang yang tidak menonjolkan dan mengajarkan dan mendakwakan kesalahan itu. Karena ketika kebaikannya lebih banyak. Baik. Tadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sumber dari sifat Allah 2, Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Beliau tidak merinci lagi hadisnya mutawatir atau ahad. Karena dalam akidah ahli sunnah tidak dibedakan antara mutawatir dan ahad. Dalam akidah ataupun dalam non-akidah tidak dibedakan. Kaidah yang kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah, min ghairi tahrif. Fahamilah nama-nama dan sifat Allah itu tanpa tahrif. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Yang dimaksud dengan tahrif adalah mengubah. Tahrif artinya adalah mengubah. Mengubah apa? Mengubah 2 pengertian. Pertama, tahrif tanzil, yaitu mengubah redaksinya. Dan yang kedua adalah tahrif ta'wil, yaitu mengubah tafsirnya. Ya, jadi tahrif artinya mengubah dengan 2 pengertian, mengubah redaksi ataupun mengubah arti. Nah, saat Anda bertemu dengan sifat Allah, jangan ubah redaksinya dan jangan ubah tafsirnya. Itu namanya tidak tahrif. Berarti orang yang memahami sifat Allah dengan tahrif, artinya mengubah penafsiran atau mengubah redaksi, ini kesesatan yang pertama. Nah, saya berikan contoh. Masuk waktu, betulkah? Berapa menit lagi? Oh, 4 menit, alhamdulillah. Tadi tahrif artinya mengubah. Pengertian mengubah ada 2. Pertama adalah mengubah redaksi. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum." Hendaklah kalian memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan sujud
Dan hendaklah kalian mengucapkan hittah. Apa arti hittah? Ampunilah kami. Tiba-tiba orang-orang Bani Israel mengatakan, mereka tidak masuk dengan cara sujud, mereka masuk dengan cara ngesot. Tahu ngesot enggak? Berjalan menggunakan, mohon maaf, pantat. Harusnya mereka masuk dengan cara sujud, ya, tapi mereka justru masuk dengan cara ngesot. Dan yang kedua, harusnya mereka mengucapkan hittah, tapi ternyata mereka mengucapkan hintah. Hittah artinya ampunilah kami, hintah artinya berikanlah kami gandum. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel? Mereka melakukan tahrif redaksional. Mereka mengubah redaksi. Redaksi yang mesti diucapkan adalah hittah, ternyata mereka ubah menjadi hintah. Baik jamaah sekalian, sekira waktu sudah masuk. Mohon maaf karena ini adalah Senin kedua, berarti kita tidak ada sesi tanya jawab. Selesai azan kita langsung salat insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum.